Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Psikologi Individual. Adapun nama-nama kelompok yaitu Rudini dengan NIM 2106200011, Meliana Sari Pasaribu 2106200012, Asmita Dewi Aryani 2106200013, Nurul Ramadhani 2106200014. Psikologi individual. Psikologi individual adalah konsep yang menyajikan sebuah pandangan optimistik tentang manusia dengan menitik beratkan sepenuhnya pada konsep pedulian sosial, yaitu sebuah perasaan kesatuan dengan seluruh umat manusia. Psikologi individual merujuk kepada teori kepribadian yang diciptakan oleh Alfred Adler. Perjuangan menjadi sukses atau superioritas. Adler yakin bahwa individu memulai hidup dengan kelemahan fisik, mengaktifkan perasaan inferior, perasaan yang menggerakkan orang untuk berjuang menjadi superioritas atau untuk menjadi sukses. Fictional final goals. Konsep Adler mengenai motivasi bertentangan dengan konsep menurut Adler. Tingkah laku ditentukan oleh persepsi harapan yang mungkin dicapai di masa datang, bukan oleh apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Mengatasi inferioritas dan menjadi superioritas. Pengamatan subjektif atau objektif perfection. Dorongan maju. Bagi Adler, kehidupan manusia dimotivasi oleh satu dorongan untuk mengatasi perasaan inferior dan menjadi superior. Didorong oleh perasaan inferior dan ditarik keinginan menjadi superior, maka orang mencoba hidup sesempurna mungkin. Inferioritas bagi Adler berarti perasaan lemah dan tidak terampil dalam menghadapi tugas yang harus diselesaikan. Tujuan final yang fiktif. Pengamatan subjektif atau tujuan final yang fiktif bersifat subjektif. Artinya orang menetapkan tujuan-tujuan diperjuangkan berdasarkan inferioritas tentang fakta, bukan berdasarkan fakta itu sendiri. Kepribadian manusia dibangun bukan oleh realita, tetapi oleh keyakinan subjektif orang itu mengenai masa depan. Pandangan subjektif yang terpenting adalah tujuan menjadi superioritas atau tujuan menjadi sukses. Karena semua orang mulai hidup dalam keadaan kecil, lemah, dan inferior. Orang lalu mengembangkan sistem untuk mengatasi kelemahan fisik, yaitu menjadi besar, kuat, dan superior. Kesatuan uniti kepribadian. Psikologi individu menekankan pentingnya unitas kepribadian, kepikiran, perasaan, dan kegiatan semuanya diarahkan ke satu tujuan tunggal dan mengejar satu tujuan. Logat organ. Uniti kepribadian bukan hanya kesatuan aspek-aspek kejiwaan seperti motivasi, perasaan, dan pikiran, tetapi juga meliputi keseluruhan organ tubuh. Adler menyimpulkan bahwa organ tubuh dapat mengatakan secara lebih ekspresif dan menggunakan pandangan diri lebih dibanding dengan kalimat yang diucapkan. Kesadaran dan tak sadar. Menurut Adler, tingkah laku tak sadar adalah bagian dari tujuan final yang belum diformulasikan dan belum dipahami secara jelas. Minat sosial. Minat sosial adalah sikap ketertarikan diri dengan kemanusiaan secara umum serta empati kepada setiap anggota perorangan. Menurut Adler, interaksi sosial adalah bagian dari hakikat manusia dan dalam besaran yang berbeda muncul pada tingkah laku setiap orang, kriminal, psikotis, atau orang yang sehat. Gaya hidup. Gaya hidup adalah cara yang unik dari setiap orang dalam berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan orang itu dalam kehidupan tertentu di mana ia berada. Kekuatan kreatif self.
Self-kreatif merupakan puncak prestasi adalah sebagai teoritis kepribadian self-kreatif atau kekuatan kreatif adalah kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku, pergerakan utama, sendi, dan obat mujarab kehidupan yang membawahi kedua kekuatan dan konsep-konsep lainnya. Kekuatan pertama, heredity, kedua, lingkungan. Perkembangan abnormal. Minat sosial yang tidak berkembang menjadi faktor yang melatar belakangi semua jenis salah sesuai. Di samping minat sosial yang buruk, menderita neurotik cenderung membuat tujuan yang terlalu tinggi, memakai gaya hidup yang kaku dan dogmatif, dan hidup dalam dunia sendiri. Faktor eksternal ada dalam salah suai ada 3 faktor yang membuat orang bisa menjadi salah suai, yaitu cacat fisik, buruk gaya hidup yang manja, gaya hidup yang diabaikan, kecenderungan pengamanan atau safeguarding. Kecenderungan pengamanan dalam bentuk ringan dilakukan semua orang, tetapi melakukan berlebihan atau kaku itu adalah gejala neurotik. Menurut Adler, penderita neurotik itu sebenarnya menyadari bahwa harga diri mereka akan lebih aman kalau mereka berhenti dari interest kepada diri sendiri dan mengembangkan interest kepada orang lain. 3 kecenderungan pengamanan yang umum dipakai: sesalan, menarik diri, dan agresi. Kesimpulan, Adler berpendapat bahwa manusia pertama-tama dimotivasi oleh dorongan-dorongan sosial. Teori psikologi individual Adler ini memang lebih banyak merupakan penyadaran manusia bahwa ia merupakan makhluk berdaya yang memiliki rasa sosial yang dalam, sehingga itu pula ia dapat survive dalam menjalani hidup. Teori ini pula memiliki kekuatan dalam hal merediksi perilaku manusia melalui tujuan semua atau akhir dari perilaku yang diperbuat, sehingga tujuan akhir yang merupakan gambaran dari diri manusia tersebut.